So that you could stay in town longer and spend your money. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Seorang polisi, sebut saja Martin, sedang menyandra begundal di dalam bagasi mobilnya. Sesaat kemudian Martin meledakkannya. Martin melanjutkan perjalanan sambil menahan rasa haus yang sangat luar biasa. Sambil membawa tas berisi uang, Martin melihat 3 orang yang mempunyai 1 galon air. Martin berharap akan meminta air tersebut untuk mengobati rasa hausnya. Namun salah satu dari mereka sedang menyiksa seekor anjing. Martin mencoba menegurnya, namun mereka malah menantang Martin. Martin yang kehausan melihat galon air tumpah, sehingga tidak bisa meminumnya. Setelah melepas talinya, anjing tersebut terus mengikuti Martin. Ketika di sebuah kampung kecil, Martin masih mencari air minum, namun belum mendapatkannya. Tiba-tiba seorang wanita bernama Flaka menodongkan pisau untuk mengambil tas yang dibawa Martin. Dengan mudah Martin berhasil mengatasinya dan merebut pisau lalu meminta bajunya. Sampailah Martin di sebuah kafe untuk mencari minuman. Namun di kafe tersebut para karyawan seakan-akan mengabaikan Martin. Ketika di sebuah minimarket, Martin pun ditolak. Martin lalu mendatangi sebuah bar dan menemui pemilik bar yang bernama Anna. Akhirnya Martin mendapatkan segelas air. Namun Martin harus membayar $500 dan harus minum di luar bar. Di scene lain kita diperlihatkan pimpinan gangster yang bernama Culebra. Culebra yang sadis lagi menghajar seseorang yang ingin menjadi anggotanya. Bahkan ada syarat lain yang harus membunuh seseorang. Datanglah Flaka menemui Culebra dan menceritakan ketika Flaka mencoba merampok orang asing namun gagal. Culebra pun menawarkan untuk menjadi anggotanya. Tiba-tiba datanglah sheriff membubarkan mereka. Martin yang belum jelas akan kemana mencoba membeli tiket bus. Namun Anna mengatakan sudah terlambat karena bus tersebut berangkat jam 2. Ternyata warga kota kecil tersebut tidak menerima orang asing. Oleh karena kondisi sudah malam, Martin lalu menginap di bar milik Anna dan harus tidur di gudang. Ketika akan tidur, Martin mengingat kejadian sebelumnya. Singkat cerita, Martin bersama 2 temannya mendapatkan tugas dari pimpinannya untuk menangkap geng narkoba di perbatasan. Namun pimpinannya brengsek karena telah menjebak, sehingga teman Martin tewas ditembaki para geng tersebut. Hingga akhirnya Martin melawan mereka seorang diri. Martin tertembak tangannya, lalu mengambil tas yang berisi uang, dan Martin pun terdampar di kota kecil tersebut. Ketika Martin sadar, Anna sedang menodongkan pisau ke arah Martin. Anna mengira Martin adalah seorang anggota gangster narkoba. Lalu Anna membuang tas tersebut. Kebetulan Flaka berada di situ dan mengambil tas tersebut. Terjadilah kejar-kejaran. Flaka menabrak rombong seseorang. Ketika Martin akan mengambil tas tersebut, anak buah Culebra sudah mengepungnya.
Dan terjadilah adu jotos. Datanglah Kulebra dan Sheriff. Kulebra lalu memberikan tas tersebut. Karena Kulebra tidak mengetahui isi tas tersebut, lalu Kulebra mengusir Martin agar pergi dari kota tersebut. Di tempat lain diperlihatkan atasan Martin yang bernama Wes. Wes beserta anak buahnya sedang olah TKP ketika Martin menghabisi para geng narkoba. Wes tak menyangka Martin bisa lolos dan membawa uang tersebut. Suatu hari Martin masih tertidur, tiba-tiba Flaka mencoba mengambil tas milik Martin. Ketika akan mengejarnya, ternyata kaki Martin telah diikat oleh Flaka. Flaka lari menjauh. Kemudian Martin lewat atap untuk mengetahui di mana Flaka. Flaka merasa sudah menjauh dari Martin. Flaka kaget, ternyata tas tersebut berisi uang. Martin berhasil menangkapnya sehingga uang tersebut berceceran dan dikerumuni warga. Kejadian tersebut telah diketahui Kulebra dan Sheriff. Ternyata tas tersebut berisi uang. Tanpa basa-basi, Sheriff lalu menyuruh Kulebra dan anak buahnya untuk menghabisi Martin dan mengambil tas yang berisi uang tersebut. Di tempat lain, Wes menghadap pimpinannya. Di depan pimpinannya, Wes melaporkan Martin karena telah membunuh temannya waktu bertugas menangkap komplotan geng narkoba di perbatasan, lalu membawa uang 1 tas milik geng tersebut. Wes minta izin ke pimpinannya untuk mencari Martin, karena Martin harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Itulah kata Wes polisi kunyuk di depan pimpinannya. Saat Martin menunggu bus, datanglah anak buah Kulebra untuk mengambil tas. Martin pun ketinggalan bus karena sibuk menghajar anak buah Kulebra. Mengetahui Martin bukan orang sembarangan, Sheriff memerintahkan anak buahnya untuk memburu Martin. Saat Martin berusaha melawan mereka, Flaka berhasil mengambil tas tersebut. Saat Martin mengejar Flaka, datanglah Kulebra lalu menembak Martin. You said one man can't make a difference. Datanglah Ana untuk memukul Kulebra. Ana berhasil membawa Martin ke bar miliknya dan mengobati Martin. Di hari berikutnya, Kulebra mendatangi bar milik Ana karena Kulebra tahu Martin berada di bar tersebut. A woman's bar? No, they shoot up her place. Kulebra meminta untuk menyerahkan Martin kepadanya. Kulebra mengancam Ana akan dihabisi dan akan membakar bar tersebut. Rupanya Wes sudah berada di situ dan menodongkan pistolnya. Oleh karena tingkah Wes yang rakus sehingga memfitnah Martin, Wes lalu membawa Martin keluar bar dan mengatakan kalau Wes teman akrab Sheriff. Kulebra pun percaya. Martin pun akhirnya dibawa Wes untuk dimasukkan ke sel. And what should we do with the pinche gringo? Saat Sheriff lagi santai, Kulebra datang untuk menanyakan tindakan apa lagi yang harus dilakukan terhadap Martin. Sheriff mengatakan bunuh pelan-pelan. Kulebra mendatangi Martin, namun ternyata Martin sudah kabur dan mengejar Wes.
Terjadilah kejar-kejaran. Martin berhasil menembak Wes. Di sisi lain, Culebra sedang menyiksa Anna dan membakar bar milik Anna. Datanglah Martin di bar tersebut ketika Culebra akan membunuh Anna. Flaka pun bereaksi. Thanks, kid. Ketika Martin akan menolong Anna, tiba-tiba tanpa diduga, anjing yang dulu diselamatkan Martin menggigit Sheriff hingga pistolnya jatuh dan diambil Martin. Martin mendekati Anna, ternyata Sheriff belum mati. Anna berhasil melempar pisau ke arah Sheriff. Di akhir film, Martin menikahi Anna dan membuka lagi bar tersebut. Tamat.